Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi Kendall atau Kendall correlation. Ini juga sama-sama untuk data yang bersifat ordinal. Rumusnya adalah tau koefisien. Tau rumusnya 2P dibagi dengan setengah dikalikan N dikalikan N-1 dikurangi 1. Ya. P adalah banyaknya data Y pada aturan di bawahnya yang nilainya lebih dari nilai Y pada baris itu. Setelah X diurutkan dari kecil ke besar, nanti kita akan mempraktekkan. Sebenarnya ini definisinya memang sulit, tetapi prakteknya mudah nanti. Seorang ahli genealogi ingin meneliti apakah ada hubungan antara tinggi dan berat badan seseorang. Data yang didapatkan ternyata tidak sempurna sehingga hanya mendapatkan data berbentuk ranking. Nah, ini adalah datanya langsung berbentuk ranking sesuai dengan sifat dari korelasi Kendall correlation, bahwa datanya ordinal dan ini sudah berbentuk ordinal. Langkah yang pertama adalah kita mengurutkan, ya, seperti tadi pada saat kita membahas tentang Spearman, kita urutkan. Yang kita urutkan salah satu saja, yaitu yang tinggi, height, ya. Ini 1, pasangannya mengikuti, 2, pasangannya mengikuti, 3, pasangannya mengikuti, 4, pasangannya mengikuti, 5, pasangannya mengikuti, 6. 6 ini ya, pasangannya kan 7 juga mengikuti. 7. 7, pasangannya 8 mengikuti di sini. 8, pasangannya 6 ini juga mengikuti di sini. Ya, ini data sudah urut. Sudah urut. Sehingga kita lanjutkan di sini. Yang dimaksud dengan P yang tadi, ya, yang dimaksud dengan P yang tadi. P yang tadi untuk data A. Data A ini adalah 5. 5 itu berasal dari mana? 5 itu berasal dari 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi, bahwa angka 5 ini berasal dari angka 3 ini, kita bandingkan, yang lebih besar dari angka 3 itu ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 4. 4 ini berasal dari mana? 4 ini berasal dari data B, yaitu angka 4 ini yang nilainya lebih besar dari angka 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan, angka 5. Angka 5 ini berasal dari data C. Dari data C. 1, yang lebih besar dari 1 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Kemudian 4. 4 itu berasal dari data yang D. Data yang D yaitu data yang nilainya lebih dari 2. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Kemudian 3. 3 ini berasal dari data E. Yang nilainya lebih besar dari 5 itu ada 1, 2, 3. Kemudian 1. 1 ini berasal dari data yang ke F. Yang nilainya lebih besar dari 7 adalah 1. Kemudian 0 ini berasal dari G, yang nilainya lebih besar dari 8 tidak ada. Yang terakhir yang nilainya lebih besar dari 6, karena ini data yang terakhir berarti 0. Kalau kita jumlahkan sama dengan 22. Saya kira jelas, langsung saja dimasukkan dalam rumusan tadi. Rumusan tadi itu adalah ini, ya. Rumusan tadi itu adalah ini, ya. Rumusan tadi itu adalah ini, yaitu 2P. 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 2 dikalikan 22 dibagi dengan setengah, setengah itu konstanta,
kemudian 8 itu ada 8 pasang, dikalikan N-1. 8 dikurangi 1, 7. Kemudian dikurangi 1, nilainya adalah 0,57. 0,57. Ya, 0,57. Ada juga yang memakai rumusan ini, tapi kita tidak usah. Ini sebagai pengetahuan saja, tidak akan saya bahas. Ini ada U itu adalah yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil dari angka 2, angka 3 ada 2. Tapi pakai yang ini saja, pakai satu ini saja, rumus satu ini saja. Jadi saya khawatir kalau kebanyakan rumus nanti malah tambah bingung, dan kalau soalnya multiple choice malah sulit mencarinya. Kita pakai rumus ini saja. Kesimpulan dari yang tadi adalah terdapat korelasi yang sedang antara tinggi dan berat badan seseorang. Ya, perlu diketahui bahwa rumus candle correlation tidak hanya seperti di atas, tapi masih ada rumusan yang lain. Ya, tapi kita menganut rumus ini saja. Begitu.